Halo, halo sobat semuanya. Kembali lagi bersama saya Finan di In My Home. Oke, jadi topik yang kali ini akan saya bahas adalah tentang toleransi. Sebenarnya saya nggak pengen bahas tentang topik ini ya, karena topik ini itu sangat-sangatlah sensitif sekali ya. Tapi ada beberapa alasan yang membuat saya ingin membahas tentang ini. Karena apa ya? Karena sekarang ini lagi viral-viralnya tentang membahas tentang toleransi, bagaimana arti toleransi itu apa, ada juga yang memplesetkan toleransi. Dan sebenarnya satu sih yang bikin saya jengkel, saya tuh kan sering nonton YouTube dan juga ada di uh, TikTok. Itu saya lihat ada beberapa channel yang, mohon maaf ya, sebenarnya saya tidak ingin menyebutkan uh, channel tentang apa ya. Jadi ada channel itu yang isinya tentang kesaksian namanya katanya di situ. Tetapi yang saya nggak salah, yang saya bikin jengkel, kenapa harus di situ ada tentang video tentang ustadz yang lagi ceramah, terus captionnya itu buruk-buruk semua gitu. Why? Kenapa seperti itu? Makanya saya ingin gini, kita sebenarnya harus memahami arti toleransi itu apa sih sebenarnya. Ini pendapat saya, dan menurut saya memang arti toleransi ya seperti ini. Toleransi itu tidak harus mengikuti. Toleransi itu adalah satu, menghormati, saling menjaga, mendukung, tidak mengganggu agama orang lain atau keyakinan orang lain, tetapi bukan mengikuti. Jadi kalau seumpamanya, mohon maaf, kita kayak yang sering jadi masalah itu agak yang kecil aja, mengucapkan selamat Natal. Di ajaran kami, mengucapkan selamat Natal itu sebenarnya nggak boleh. Tetap banyak orang, jangankan di, mohon maaf ya, mungkin orang Kristen atau orang yang non Muslim tidak mempermasalahkan itu ya, tetapi banyak sekali perdebatan di Islam itu sendiri gitu. Kenapa harus diperdebatkan? Kalau kalian merasa Islam, kenapa enggak kalian tuh berpegang teguh sama ajaran kalian sendiri? Orang non Muslim tidak akan tersinggung kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal gitu. Cukup kita menghormati dia pada saat dia beribadah, ya udah dihormati aja. Monggo silakan beribadah, tidak mengganggu, tidak membunyikan klakson atau musik kepada saat mereka beribadah. Begitupun juga yang non muslim, pada saat kita azan, ada azan, ya jangan protes. Tapi mohon maaf ya, selama kita kan di Indonesia nih, Indonesia itu mayoritas Islam, Muslim, paling banyak adalah Islam. Yang saat ini istilahnya diramai perbincangkan itu adalah Islam itu nggak toleran, dan yang mengucapkan itu adalah minoritas. Minoritas apa ya? Kristen, Hindu, Buddha. Dan mohon maaf gini, kenapa saya ngomong begitu? Karena coba kita ke India lah, sekarang lagi viral juga di India, bagaimana Hindu ya, sana ya Hindu ya, dia itu melarang umat Islam untuk beribadah, sampai tempat ibadahnya dikasih kotoran supaya tidak bisa beribadah di situ. Di sana mayoritas adalah Hindu, minoritasnya Islam, dan itu benar-benar memang gak toleran gitu loh. Sedangkan di Islam, di Indonesia gak tolerannya tuh di mana? Dan yang saya nggak suka adalah menuduh Islam itu nggak toleran. Nah, ya kalian tuh udah toleran apa enggak gitu? Pahami toleransi itu gitu loh. Jangan hanya dari mulut aja. Toleransi itu dari mulut
hati juga, tulus. Kalau saya mau ngomong masalah intoleran, kalian yang non muslim juga sama gitu loh. Contoh kecil aja lah, saya tuh kerja di salon mobil, jadi saya menemui beberapa supir. Ada satu supir lah, yang satu orang itu bapak-bapak, dia selalu cerita sama saya, "Mas, aku tolong carikan dong lowongan supir." Lah kenapa pak? Bosku melarang gue sholat mas, sholat Jumat. Loh masa pak? Iya mas. Jadi dia tuh dilarang untuk sholat Jumat sama bosnya, tapi dengan cara yang cerdas. Cerdasnya gimana? Pas mau sholat Jumat, wayahnya sholat Jumat, disuruh beli apalah, beli ini, beli itulah. Ya harusnya ini yang disebut intoleran atau toleran. Ngomongnya aja toleran, saya toleransi, tapi kayak gitu toleran nggak? Jangan menyebut kalian itu toleran, tetapi dalam hati kalian enggak gitu. Kalian nggak berani bertindak karena kalian minoritas gitu. Kami mayoritas muslim. Seharusnya yang ada, kalau kita mau Indonesia itu menjadi negara yang toleransinya tinggi, kita mulai dari diri kita sendirilah. Belajar toleransi itu ya dengan ikhlas, bukan hanya omongan aja. Karena banyak zaman sekarang itu yang memang dari mulut doang. Contoh lah yang di YouTube itu, ada itu YouTube, saya nggak mau nyebut channelnya ya. Di situ tentang katanya yang mau bersaksi atas, mohon maaf ya, yang bersaksi atas ke Tuhan lah itu, silakan hubungi. Tapi yang ditampilkan malah ustadz-ustadz. Toleransinya di mana? Gitu. Ayolah, come on lah, janganlah seperti itu. Dan juga buat, mohon maaf, buat kaum muslimin yang sekarang tercerai-berai, kalau menurut saya di Indonesia ini tidak usah mempermasalahkan hal yang kecil. Kalau kalian merasa pengen toleransi, kalian harus pahami dulu toleran itu apa, toleransi itu apa. Jangan toleransi kebablasan. Kalau ajaran di dalam agama kalian itu mohon maaf ya, melarang ini, kenapa kalian harus mengikuti? Toleransi nggak harus mengikuti, tapi menghormati. Begitupun juga kalian yang non muslim. Kalau kalian mau kita itu toleransi, ya harus kalian hormati kami juga. Jangan hanya di mulut saja. Karena yang kalian tahu, agama itu adalah sesuatu yang sensitif. Agama itu di hati, kepercayaan. Kalau Anda cuma di hati cuma di mulut aja, kami bisa merasakan. Kayak bos saya. Ini saya nggak mengembangkan bos saya. Bos saya itu seorang Chinese, agamanya Kristen, ibunya Hindu. Tapi kalau saya ngomong sama dia, saya merasakan kalau dia tingkat toleransinya dia sangat besar sekali gitu. Tidak pernah dia melarang saya buat sholat Jumat, sholat ini, tidak apa-apa, nggak masalah. Waktu itu saya bilang, pernah disuruh, "Nah mas ini pak, saya mau sholat dulu." "Oh ya udah, silakan sholat dulu." Pernah suatu saat saya nih satu mobil sama beliau, jadi pas di radio itu suara azan, pikir saya, waduh suara azan pasti diubah. Enggak, sampai selesai azan selesai enggak diubah sama sekali channelnya. Itu namanya toleransi bro. Toleransi dari hati, bukan hanya mulut. Itu kalau menurut saya. Jadi ayolah, negara kita ini sebenarnya kalau menurut saya sudah diambang mau kehancuran. Karena apa? Tercerai karena politik lah, tercerai karena toleransi lah. Ayo kita kembali ke NKRI.
Kalau memang kita mau toleransi, mau menjadi negara yang kuat, ya kita harus mulai dari kita sendiri. Kita jujur sama diri kita sendiri, suka enggak. Kalau suka bilang suka, kalau enggak ya bilang enggak gitu. Kalau kalian memang mau dihormati, ya hormati orang lain. Intinya seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas di video kali ini. Mungkin semoga bermanfaat buat kalian. Kita sama-sama belajar bagaimana toleransi itu. Gak perlu mengikuti tapi menghormati. Jangan mengganggu. Kita hormati mereka. Mereka keyakinannya apa? Ya monggo. Asalkan tidak menyimpang. Juga ya gini. Ini toleransi juga sebenarnya ada di toleransi itu bukan antar agama ya. Sesama agama pun harusnya ada toleransi. Semuanya antara, mohon maaf, Muhammadiyah, NU. Yang satu bilang tahlil boleh, yang satu nggak boleh. Selama itu baik, tidak melanggar syariat agama, kenapa dilarang? Kenapa harus diperdebatkan? Itu juga masuk toleransi loh. Jangan misalnya dipermasalahkan. Kecuali, mohon maaf ya, ini contoh saja ya, di Muhammadiyah diperbolehkan nikah sirih cuma 2 jam, di NU tidak bolehkan. Nah, Muhammadiyah salah. Karena apa? Istri itu nggak boleh permainkan. Masa cuma nikah sirih cuma 2 jam? Kan salah. Nah, itu baru yang harus dipertentangkan. Tapi kalau masalah, mohon maaf, maulid Nabi, tahlilan, apa yang salah? Mungkin kita nggak nyembah berhala di situ. Nah, itu yang harus diingat juga. Jadi toleransi itu bukan hanya antar agama juga, tapi antar sesama Muslim, sesama Kristen juga harus sama toleransinya. Kalau mereka, istilah kita melihat sesama Muslim mereka berada di jalan yang salah, diingatkan dengan baik-baik, bukan dengan cara, "Woi, kamu gini," salah, gak gitu. Itu juga termasuk toleransi. Itu kalau menurut saya, teman-teman, arti toleransi. Semoga kita semua bisa paham. Semoga kita bisa bersatu kembali dalam toleransi yang sangat tinggi. Kita mau dicap negara yang punya toleransi yang sangat tinggi. Kenapa? Dengan toleransi negara kita akan maju. Kalau seumpamanya ada saudara kalian mau murtad, atau ada saudara kalian yang mau mualaf, kenapa harus dihalangi? Itu keyakinan mereka. Selama mereka nggak dipaksa, selama mereka nggak diancam, ya sudah, biarkan saja. Kecuali memang itu anak kalian atau apa, ada, itu bisa direbus sendiri, tapi jangan dihujat, karena itu akan menyebabkan perpecahan. Oke, cukup sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.